Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ra'a ba'du sholihin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah hal salatu makbulatun ala dawam ghairu mardudatin? Faqala na'am. Iya ghairu mardudatin iza kana al musolli ala taharatin. At-Turabani halaman 18. Wa qad ra'a nyatana marantos ngimpen sudah bermimpi siapa itu ba'du solihin sebagian orang-orang soleh, ulama-ulama soleh bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka bertanya, yang bermimpi itu bertanya, ba'du solihin, ya Rasulullah, hai Rasul, halis sholatu makbulatun ala dawam, apakah sholawat itu diterima selamanya, ghairu mardudatin, tanpa ada penolakan. Jadi yang mimpi tadi bertanya pada Rasulullah, dalam mimpinya bertanya, siapa ba'du sholihin bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah halis sholatu makbulatun ala dawami ghairu mardudatin, ya Rasul apakah pembacaan sholawat selalu diterima selamanya tanpa penolakan? Faqala maka menjawab, na'am, betul, kata Rasul menjawab, iya ghairu mardudatun, pembacaan sholawat tidak ditolak. Iza kana, di mana bukti al musolli yang membaca sholawatna ala taharatin dalam keadaan suci. Jadi kata Rasul menjawab, iya betul, sholawat itu selamanya nggak ditolak bila mana yang membaca sholawatna berada dalam keadaan suci. Maka kita dalam thariqah Tijani istighfar, sholawat, la ilaha illallah itu dalam keadaan suci. Karena khawatir yang termimpikan tersebut oleh ba'du sholihin bahwa sholawat yang diterima adalah dalam keadaan suci. Kenapa kita harus berwudu ketika lazimah, wazifah, helah? Karena di dalamnya ada sholawat. Ada sholawat. Akhirnya guru kita Syekh Ahmad At-Tijani syarat dalam rukun, syarat dalam wirid adalah suci. Fa'ulima ana man khataba Allah Ta'ala wa huwa muhdisun ana qalilal adabi. Fa'ulima maka ketahuilah ana man khataba Allah, ana man sungguhnya man orang khataba Allah, orang yang lagi zikir kepada Allah. Khataba di sini zikir, eling atau ngobrol, berbicara. Khataba orang yang lagi zikir ke Allah Ta'ala, wa huwa, dan orang tersebut muhdisun mempunyai hadas, karena maka ia bukti qalilal adab, sedikit adab. Jadi kurang adab kalau kita zikir, kalau kita nggak punya wudu, maka dikategorikan qalilal adab, kurang adab. Kalau bisa kita zikir ya menghilangkan hadas, berarti punya wudu. Ana man khataba Allah Ta'ala wa huwa muhdisun ana qalilal adab. Barang siapa orang yang lagi berzikir kepada Allah lalu dia punya hadas, maka kana qalilal adab, sedikit adab atau kurang adab.
Walizikri adabun labuda min mulla haldotiha ayakuna ala taharatin kamilatin min hadasin wa khobath. Walizikri dan tetap untuk zikir adabun ada adab. Dan tetap ketika berzikir itu ada adabnya. La buddha maka mesti min mulahadotiha memeliharanya daripada itu adab. Ayakuna maka bukti itu adab ala toharotin kamilatin yaitu bersuci dengan sempurna dari hadas wa khobasin dan dari najis. Adab daripada zikir eling ke Allah adalah memelihara kesucian atau menghilangkan hadas dan najis. Dan itu adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang lalu dijelaskan bahwa Rasul menjawab salam aja beliau tayamum atau berwudu. Kita ketika zikir lazimah, wazifah dan halalah. Kenapa disyaratkan untuk bersuci? Karena pertama ada sebagian ulama sholihin bahwa diterima bacaan-bacaan terkhusus daripada sholawat maka dalam keadaan suci berwudu menghilangkan hadas kecil dan hadas besar atau najis. Yang kedua bahwa kita zikir itu adalah lagi berhadapan dengan Allah. Kalau kita berhadapan dengan Allah dalam keadaan punya hadas, maka namanya kurang adab. Dan terakhir bahwa zikir itu adalah penghambaan kita menghadap kepada Allah, maka harus punya adab. Maka adabnya berzikir diantaranya adalah toharotin kamilatin min hadasin wa khobasin, yaitu suci. Suci daripada hadas, suci daripada najis, disebut toharotin kamilat.